Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, katanya nama apa sudah berubah jadi ITB ya? Iya, Pak. Alhamdulillah ITB. udah berubah jadi ITB, Pak. Institut Teknologi Bukit Tinggi. Institut Teknologi dan Bisnis Bukit Tinggi, Pak. Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Oh gitu ya. Bukan Institut Teknologi Bukit Tinggi ya. Institut Teknologi Dan Bisnis. Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Jadi singkatannya ITB khas Bukit Tinggi. ITB khas Bukit Tinggi. Ya, Pak. Oh. Iyalah. Baik, kita mulai saja. Nanti kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 5, Pak. Jam 5 ya. Oke. Apa isu menarik sekarang apa nih? Isu hukum yang menarik apa? HRS, Pak. Kenapa HRS? HRS kenapa HRS? Mendapat perlakuan hukum yang tidak proper sepertinya, Pak. Kenapa tuh? Ya, salah satunya ketidaktahuan terhadap kondisi diri, apakah sakit atau tidak, itu dimasukkan ke dalam kategori melakukan pembohongan publik. Sementara untuk bisa menentukan kondisi pribadi kita apakah sakit atau tidak, memang harus berdasarkan diagnosa dari dokter atau rumah sakit. Dan hukum melalui jaksanya menuntut bahwasanya yang bersangkutan melakukan kebohongan publik. Sementara si yang tertuntut di saat itu dia memang nggak tahu bahwasanya dia sedang terjangkit penyakit atau tidak gitu. Di saat dia ditanya gitu. Nah, jadi pernyataan yang dipakai adalah pernyataan di saat dia tidak tahu atau belum keluar tentang diagnosa apakah dia terjangkit atau tidak terhadap sebuah penyakit. Oke. Terus? Ya, akhirnya dia mendapat tuntutannya adalah melakukan kebohongan publik. Sementara dia belum tahu bahwasanya dia terjangkit virus atau tidak. Sementara kita tahu bahwasanya udah sama-sama diakui bahwasanya virus COVID ini adalah ya, salah satunya adalah OTD, orang tanpa gejala gitu. Jadi OTG ini kan bisa dijadikan hujah bahwasanya bisa jadi dia masuk kategori orang tanpa gejala yang kemudian setelah didiagnosa ternyata dia terinfeksi, maka terjadilah perbedaan pernyataan awal yang secara pribadi dia mengatakan dia tidak terjangkit dan pada akhirnya pihak rumah sakit mengatakan dia terjangkit. Nah, artinya statement yang akhirnya seharusnya digunakan untuk menentukan orang ini berdusta atau tidak gitu. Tapi fakta di lapangan, fakta di persidangan kita lihat hukum mengatakan bahwasanya yang diambil menjadi dasarnya adalah pernyataan awal di saat dia sebelum dikeluarkan diagnosanya apakah dia sakit atau tidak gitu. Itu Pak mungkin salah satunya. Ya. Terkait pertanyaan Pak Ibrahim tadi juga Pak, ya? Jadi pertanyaan Pak, kan yang bersangkutan HRS ini
dia sudah membayar denda, Pak. Kan di situ hukumannya denda atau kurungan gitu, Pak. Dia kan sudah sudah membayar denda itu, Pak. Kenapa masih bisa dituntut lagi, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. HRS bayar denda apa? Denda pelanggaran prokes. pembatasan sosial itu, Pak, kan sudah dibayar denda itu 50 juta kalau nggak salah, Pak. Siapa yang menetapkan pembayaran denda itu? Undang-undang kekarantinaan, Pak. Iya. Oke, yang terakhir. Jadi denda norma pasal itu kan norma pasal menyatakan dihukum penjara ya. Apa bahasa? Dihukum penjara atau denda. Ya. Mestinya norma itu dia menjadi menjadi kenyataan ketika dia diputuskan oleh hakim. Jadi apakah hakim mau menetapkan mau memutuskan hukumannya penjara atau denda. Nah, jadi makanya bahasanya itu atau kan. Nah, mestinya kalau begitu kan belum lagi diputuskan apakah HRS dinyatakan bersalah, lalu kemudian putusannya apakah penjara atau denda, gitu. Jadi itu sebetulnya di ujung. Jadi contohnya begini, setiap barang siapa yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan, maka dia dapat dihukum 2 tahun penjara atau denda 500 juta. Misalnya begitu ya. Nah, apakah putusannya penjara atau denda? Itu kan putusan itu diputuskan oleh hakim setelah mendengar tuntutan dan pembelaan setelah mendengar tuntutan dari jaksa dan juga pembelaan dari si terdakwanya gitu. Nah, saya enggak ngikuti juga apakah benar HRS sudah membayar denda. Kalau HRS beliau itu membayar denda, dia membayar denda itu atas putusan apa? Karena tidak mungkin secara hukum seseorang melakukan sesuatu, membayar denda, sama halnya dengan dia masuk penjara, kalau putusan tentang itu belum lagi keluar gitu. Nah, apakah Pak Hodril, apakah memang benar HRS sudah membayar denda sebelum putusan dikeluarkan? Ya, maksudnya kan waktu itu kan sudah dibayarnya, Pak. Sama dengan kejadian sekarang di lapangan, kalau kita tidak pakai masker, contoh kemarin di Padang itu kan didenda 150, Pak. Itu kan apakah itu sedang ditepat atau gimana, saya juga tidak tahu, Pak. Kan langsung juga dibayar denda, Pak. Sumber denda atau kurungan 1 kali. Dan kasus HRS dia sudah bayar 50 juta kalau nggak salah itu, Pak. Tiba-tiba ada lagi tuntutan ke pengadilan gitu, Pak. Kalau dia sampai ke pengadilan, mestinya belum bayar. Coba cek lagi apakah dia sudah bayar atau belum. Mestinya kalau logika penerapan hukumnya belum bayar. Karena kalau bayar berarti putusan sudah keluar. Kalau putusan sudah keluar, orang tidak boleh diadili untuk 2 kali untuk satu kasus yang sama gitu.
Ya itu yang jadi pertanyaan saya Pak, karena informasi yang saya terima dan baca di media kan dia sudah bayar Pak. Nanti coba dicek lagi lah. Iya Pak, hampir di seluruh media mengatakan udah bayar Pak. Seperti di Warta Kota, kemudian Suara.com, kemudian Cirebon, Pikiran Rakyat, Metro, Sindo News itu mengatakan dia udah bayar denda. Ini aneh juga sebetulnya. Ya, sudah itulah bayar Pak. denda sementara putusan belum ada gitu. Makanya itu yang jadi pertanyaan Pak. Dan itu kejadian keramaian untuk pesta ini kan bukan beliau sendiri yang melaksanakan Pak. Jauh sebelum ini sudah ada juga di Jawa Barat kalau nggak salah itu Pak, sunatan cucunya malah Pak, anggota dewan mengundang artis Pak. Dan itu selesai dengan teguran dan dengan bayar denda aja Pak. Kenapa kasus ini terlalu banyak menyeret orang gitu kan? Nah ini kan jadi pertanyaan Pak, terlepas politisnya gitu kan Pak. Makasih Pak. Setuju. Ya, jadi nanti kita coba dicek lagi, nanti saya akan cek juga apakah kalaupun Habib Rizik sudah membayar denda, apakah denda yang dia bayar itu sudah berdasarkan keputusan atau beliau dari dulu membayar denda itu tanpa ada putusan. Ya, kalau tanpa putusan itu dalam hukum itu namanya konsinyasi, menitipkan sejumlah uang untuk melunasi kewajiban, intinya begitu, untuk melunasi kewajiban hukumnya gitu. Nah nanti kita lihat lagi lah apakah maksudnya itu apa begitu, apakah karena bayar denda yang dibayar itu sudah berdasarkan keputusan atau belum gitu. Iya, asumsinya kan gini Pak, sama dengan kalau pandangan kita Pak ya, awam ya Pak ya, kan sama dengan denda, kalau kita tidak pakai masker, hukumannya 150, lalu dibayar di tempat, kan seperti itu Pak. Mungkin itu juga pertimbang kita seperti itu, pandangan kita Pak, gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, nanti kita lihat lagi. Yang lain apa kira-kira yang selain dari Habib Rizik? Izin Pak, saya mau bertanya juga Pak. Masalah satu kasus Pak. Contohnya kasus yang baru-baru ini di Sawah Lunto Pak. Ada objek wisata yang dikelola oleh Pemda Sawah Lunto yang akhirnya menelan 5 orang korban jiwa Pak, karena itu objek wisatanya kayak sungai atau danau gitu Pak, kalau nggak salah saya ya Pak ya. Jadi kalau dalam kasus itu apakah si pemborong atau kontraktornya terlibat Pak? Maksudnya juga jadi tersangka atau jadi saksi gitu Pak? Karena pemborong, proyek itu proyek itu selesai maksudnya. 1,5 tahun kalau nggak salah saya Pak, baru siap Pak. Udah 1,5 tahun. Apakah dilibatkan juga pemborong dalam kasus itu atau gimana Pak? Dia itu objek wisata, lalu kemudian proyek objek wisatanya sudah selesai. Udah proyek itu udah 1,5 tahun yang lalu Pak. Jadi sekarang kan kasusnya. Ya, berarti kan sudah penyerahan. Kan. Ya Pak. Sudah diserahkan kepada pemilik proyek berarti ya? Sudah ya, diserahkan kepada Pemda? Ya udah. Ya, kalau sudah diserahkan tentu kontraktor nggak bisa dituntut lagi, karena logikanya ketika proyek itu sudah diserahkan dan sudah ada diterima oleh pemerintah, berarti kan proyek itu nggak ada masalah lagi gitu. Oh gitu ya Pak ya. Ya kontraktornya bertanggung jawab tentu sepanjang proyek pembangunannya. Kalau dalam proyek pembangunannya ada kejadian yang menyebabkan korban jiwa atau meninggalnya orang lain, ya
dia bertanggung jawab. Tapi kalau setelah proyek diserahkan, lalu kemudian terjadi kecelakaan, ya dia tidak bertanggung jawab lagi. Itu bertanggung jawab itu adalah pengelolanya. Siapa sekarang yang mengelola itu? Kabarnya Dinas Pariwisata, Pak. Oh, dinas langsung ya, bukan? Ya. Di bawah Dinas Pariwisata kalau nggak salah, Pak. Oh, iya, iya. Ya, secara hukum yang bertanggung jawab itu adalah pengelolanya. Karena pengelola punya kewajiban memberikan keamanan kepada setiap pengunjung yang datang ke situ. Ya. Terima kasih, Pak. Benar. Oke. Masih ada lagi? Oke, kalau tidak kita mulai ya. Ini ada beberapa pengertian ya yang berhubungan dengan bisnis. Satu adalah usaha atau bisnis. Ya, apa yang disebut dengan usaha atau bisnis? Sebentar ya. Sorry. Oke, jadi usaha atau bisnis ya, yang disebut dengan usaha atau bisnis itu adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba gitu. Jadi yang disebut dengan bisnis itu adalah kegiatan dalam bidang perekonomian, ya, unsur pentingnya. Siapa yang melakukan yang kedua unsur pentingnya adalah dilakukan oleh setiap pengusaha. Tujuannya apa? Tujuannya memperoleh keuntungan dan atau laba. Jadi kalau ada bisnis yang tidak menghasilkan laba, maka sebetulnya ada sesuatu yang salah di situ. Mengapa bisnis didirikan, ya, entitas bisnis didirikan lalu kemudian tidak ada keuntungan yang bisa diraih oleh bisnis itu? Apakah dia bisnis yang dijalankan oleh swasta atau orang perorangan, atau bisnis yang dijalankan oleh negara atau daerah, gitu ya? Jadi intinya kalau bisnis entity atau entitas bisnis ya harus mendapatkan keuntungan. Jadi kalau tidak mendapat keuntungan, sekali lagi itu adalah ada sesuatu yang salah. There is something wrong. Gitu. Itu yang pertama. Jadi unsur penting dari bisnis itu dia ada kegiatan perekonomian yang dilakukan, ada 3 yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian yang ketiga adalah dia mendapatkan keuntungan, gitu, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang kedua,
Yang kedua pengusaha. Apa yang disebut dengan pengusaha? Pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Ya, pengusaha itu setiap orang atau persekutuan atau badan hukum. Ya, jadi setiap orang di awal-awal kita sudah membahas, mempelajari bahwa orang itu terbagi dua. Satu adalah orang disebut dengan person. Kemudian yang kedua adalah badan hukum yang dianggap seolah-olah menjadi person, yang disebut dengan reh person. Gitu. Jadi jika seseorang menjalankan suatu jenis perusahaan, maka dia disebut pengusaha. Gitu. Jadi apakah setiap orang itu orang benar atau persekutuan atau badan hukum, maka dia menurut pasal 1 huruf E Undang-Undang Nomor 3 tahun 82 ini dia terkategori sebagai pengusaha. Gitu. Kemudian apa yang disebut dengan perusahaan? Ya. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Gitu. Jadi sekali lagi juga begitu. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan dan atau laba. Gitu. Jadi kata kuncinya perusahaan itu dia menjalankan setiap jenis usaha, sifatnya terus-menerus, dan didirikan serta berkedudukan dalam wilayah negara hukum Republik Indonesia dengan tujuan yang ketiga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Nah, ini kira-kira definisi penting yang berhubungan dengan bisnis. Ya. Baik bisnisnya, definisi bisnis itu sendiri, definisi pengusaha, kemudian juga definisi perusahaan. Nah, terus kita coba lihat macam-macam perusahaan ya, macam-macam perusahaan. Secara umum, perusahaan itu terbagi dua. Satu adalah perusahaan swasta, BUMS, badan usaha milik swasta. Yang kedua adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Jadi sudah sederhana kalau orang bertanya macam-macam perusahaan, maka jawabannya adalah ada perusahaan swasta, ada perusahaan negara, atau perusahaan daerah. Nah, pembagian perusahaan ini base-nya adalah modal, gitu. Makanya di perusahaan swasta itu terbagi lagi ada 3 jenis perusahaan. Satu adalah perusahaan swasta nasional, yang kedua adalah perusahaan swasta asing, yang ketiga adalah perusahaan swasta campuran. Perusahaan swasta nasional adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Ya, tanpa campur modal dari luar negeri atau warga negara asing. Kemudian yang kedua perusahaan swasta asing, perusahaan yang modalnya dimiliki oleh orang asing. Sementara yang ketiga adalah perusahaan swasta campuran, perusahaan di mana modalnya terjadi kombinasi antara perusahaan swasta nasional dan antara orang lokal dan orang asing. Itu yang disebut dengan perusahaan swasta campuran. Gitu. Nah, di badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, sebuah perusahaan disebut sebagai badan usaha milik negara apabila seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Gitu.
Jadi kata kuncinya adalah seluruh atau sebagian modalnya. Seluruh ditambah dikit, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Nah, sebagian besar itu berapa? Kalau seluruh jelas ya, seluruh itu memang 100% of the shares owned by government, by state, by negara, begitu ya. Tapi sebagian besar itu apa? Apa yang disebut dengan sebagian besar? Sebagian besar adalah lebih dari 50%. Dia disebut sebagai perusahaan negara. Contohnya, ya, contoh yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara itu PT PLN misalnya, ya. PT PLN itu adalah perusahaan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Makanya dia disebut sebagai PT PLN Persero. Nah, apa contoh perusahaan negara yang tidak 100% sahamnya dimiliki oleh negara, tapi dia terkategori sebagai BUMN? Contohnya adalah PT Garuda Indonesia. Garuda adalah perusahaan badan usaha milik negara yang sebagian kecil sahamnya tidak lagi dimiliki oleh negara, tetapi sudah dijual di bursa efek yang dibeli oleh orang-orang tertentu. Ya. Ada lagi perusahaan PT Krakatau Steel, ya, Persero Tbk. Ada lagi perusahaan apa? PT Bank Mandiri, ya, Persero Tbk. Jadi kalau ada tanda-tanda Persero, ya, misalnya PT PLN Persero, ini berarti 100% sahamnya dimiliki oleh negara. Ada lagi contohnya PT Garuda Indonesia, Persero Tbk. Sebagian besar dimiliki oleh negara. Nah, ini lihat ya, jadi kalau ada Persero saja, berarti ini adalah 100%. Kalau ada Persero, kemudian Tbk, berarti sebagian dia masih dianggap sebagai BUMN, tapi sebagian besarnya sahamnya dimiliki oleh negara. Maksudnya sebagian kecil lagi tidak lagi dimiliki oleh negara. Jadi untuk menandakannya lihat yang ini. Kalau PT PLN Persero ini tanda adalah dia BUMN.
berarti dia 100% sahamnya dimiliki oleh negara. Tapi kalau yang dua, PT Garuda Indonesia, Persero, ada TBK-nya, maka berarti dia perusahaan BUMN yang sahamnya tidak lagi 100% dimiliki oleh negara. Nah, di perusahaan swasta ada lagi perusahaan swasta dia tidak ada kata-kata Perseronya. Persero itu menandakan Persero ini menandakan bahwa dia adalah perusahaan negara. Persero ya. Kalau dia tidak ada Perseronya berarti dia adalah perusahaan swasta murni. Ada juga perusahaan swasta murni yang sudah TBK, ada yang tidak TBK atau belum TBK. Gitu. Menilai mana? Iya. Sebenarnya sedang. Oke, ada pertanyaan? Pas, Pak. Ya. Pas, Pak. Boleh tanya, Pak? Boleh. Kalau Pak, perusahaan swasta yang kemudian BUMN menanamkan saham di dalam perusahaan tersebut, itu nanti kategorinya jadi apa itu, Pak? Perusahaan yang ditanami modal oleh BUMN. Kalau yang menanamkan modalnya itu adalah perusahaan BUMN-nya berarti ya? Ya, BUMN-nya Pak, nanam ke perusahaan swasta. Dia tidak terkategori sebagai BUMN. Dia bisa jadi terkategori sebagai anak perusahaan BUMN. Dia disebut sebagai anak perusahaan BUMN. Contohnya PT Semen Padang. PT Semen Padang itu bukanlah badan usaha milik negara. Ya. PT Semen Padang itu adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh BUMN. Ya, PT Semen Padang bukanlah badan usaha milik negara. Makanya kalau dicari dalam daftar badan usaha milik negara itu nama PT Semen Padang nggak keluar, nggak ada namanya, dia tercatat sebagai BUMN karena memang dia bukan BUMN. Yang BUMN-nya adalah PT Semen Indonesia. Lalu PT Semen Indonesia memiliki saham di PT Semen Padang sampai 99,9%. Ya, apa namanya? Namanya adalah dia anak perusahaan BUMN. Gitu. Nah, ada lagi perusahaan kalau contohnya Semen Padang itu kan jumlah sahamnya mayoritas. Tapi bisa juga ada BUMN punya saham sedikit di PT apa gitu. Saham 2%, 5% dan seterusnya. Maka itu dia juga dianggap sebagai anak perusahaan BUMN, tapi tentu anak perusahaan BUMN yang di mana BUMN bersangkutan tidak merupakan pemegang saham mayoritas. Dia hanya sekedar memasukkan saham saja. Gitu. Jelas Pak Ibrahim? Sekarang begini, ya Pak, kan ada beberapa contoh kasus, saya nggak tahu apakah ini
memang sebuah kebijakan yang memang proper dilihat dari segala aspek, salah satunya mungkin dari kacamata hukum, seperti Telkomsel menyuntik dana sekitar 4,29 triliun ke Gojek gitu. Nah, jadi saya pas Bapak mengatakan itu tadi kan saya berpikir apakah Gojek ini nanti jadi BUMN abu-abu gitu kan, atau secara politis bisa memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan bisnisnya melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu, Pak. Ya, jadi dia menjadi anak Telkomsel masih BUMN nggak? Anak perusahaan dari Telkom, Pak. Anak perusahaan dari Telkom ya. Iya. Dan tapi Telkom sendiri bukanlah memegang saham mayoritas di Telkomsel. Iya. Karena memegang saham Karena mayoritas juga Telkom juga itu dimiliki oleh Singapura juga ada, Pak. Singapura ya. Ada Temasek ya. Temasek di Indosat nggak, Pak? Temasek Indosat ya. Kalau di Telkomsel siapa? Singapura juga enggak? Singapura juga, Pak, tapi nggak tahu lah yang mana. Singtel. Nah, maksudnya itu Telkomsel bukanlah BUMN, ya, meskipun ada saham BUMN di situ, dia bukan di Telkomsel ada saham Telkom, tapi saham Telkom tidak mayoritas, ya. Lalu kemudian Telkomsel beli saham Gojek. Iya, Pak. Beli saham Gojek. Berarti kalau Telkomsel masih disebut sebagai anak perusahaan, kemudian anaknya itu membeli saham perusahaan lain, berarti Gojek bisa terkategori sebagai cucunya BUMN. Ya, jadi dia bisa terkategori sebagai cucunya BUMN. Karena yang anak yang BUMN-nya adalah PT Telkom, kemudian Telkom punya anak namanya Telkomsel. Telkomsel beli saham lagi, punya anak lagi namanya Gojek. Berarti dia menjadi cucu dari BUMN. Nah, apa maksud dari pembelian saham ini? Ya, kalau dari sisi bisnis tentu orang akan beli saham itu dengan keyakinan bahwa saham perusahaan yang dibelinya itu akan menghasilkan sesuatu atau ada menghasilkan profit bagi si owner atau orang yang membeli perusahaan itu. Nah, dari sisi bisnis begitu sebetulnya. Tapi bisa jadi ada dari sisi politik orang mau beli perusahaan ada sisi politik yang dia pikirkan. Nah, kita tidak tahu juga. Tapi yang jelas ketika perusahaan membeli perusahaan lain atau pemegang saham dari sebuah perusahaan membeli perusahaan lain, maka maksud dan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian saham yang dia belinya itu. Gitu. Cukup, Pak Ibrahim? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk organisasi bisnis ya. Bentuk-bentuk organisasi bisnis itu ada perusahaan dagang, ada persekutuan perdata, ada persekutuan firma, kemudian juga ada persekutuan komanditer atau CV, dan ada perseroan terbatas, kemudian ada koperasi yang terakhir. Semuanya ini adalah organisasi bisnis. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Semuanya adalah organisasi bisnis. Tapi apakah semuanya adalah organisasi bisnis yang berbentuk badan hukum? Tidak. Organisasi bisnis yang berbentuk badan hukum itu hanya dua ini aja. Perusahaan dagang, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer bukanlah perusahaan yang berbadan hukum. Contohnya perseroan terbatas yang berbadan hukum. Sementara perusahaan dagang, perusahaan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer bukanlah perusahaan organisasi bisnis yang berbadan hukum. Nanti kita akan jelaskan satu persatu apa bedanya ya antara organisasi bisnis yang berbentuk badan hukum dengan organisasi bisnis yang tidak berbentuk badan hukum. Begitu. Kita lihat perusahaan dagang. Ciri-ciri dari perusahaan dagang itu. Satu, ciri yang pertama adalah modal satu orang saja. Jadi dia itu seperti boleh juga disebut solo trader. Solo trader, ya, pedagang individual, ya, pedagang yang memang menjalankan perusahaan itu secara sendirian. Tapi bukan berarti solo trader tidak mempekerjakan orang lain, dia mempekerjakan tapi hanya sekedar menjadi anak buahnya. Jadi modal dia tidak berbagi kepada orang lain. Yang modal dimiliki oleh satu orang. Kemudian dia didirikan atas kehendak seorang. Dia didirikan atas kehendak seorang pengusaha, gitu ya. Kemudian keahlian, teknologi dan manajemen dikelola oleh satu orang saja. Jadi keahlian, teknologi yang digunakan, manajemen perusahaan dikelola oleh satu orang saja. Nah, bila tampak banyak orang di perusahaan, itu merupakan para pembantu pengusaha. Jadi bukan tidak mungkin di perusahaan yang didirikan oleh seorang itu atau solo trader itu mempekerjakan orang lain. Ya bisa dia mempekerjakan orang lain. Tapi bukan berarti dia orang lain yang bekerja di perusahaannya itu berkontribusi dalam hal modal. Jadi bila tampak banyak orang di perusahaan itu merupakan para pembantu pengusaha. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah dia tidak badan hukum, tidak juga persekutuan atau perkumpulan. Tidak badan hukum, tidak juga persekutuan atau perkumpulan. Risiko untung dan rugi tanggungan sendiri. Jadi karena dia adalah solo trader, maka kalau untung nikmati sendiri, kemudian kalau rugi ditanggung juga sendiri. Kemudian dia tidak melalui proses pendirian perusahaan sebagaimana mestinya, kecuali dari kantor perdagangan setempat. Jadi dia juga tidak memerlukan akta pendirian gitu ya. Tapi kalau SIUP, kalau dulu izin-izin dasar, izin perdagangan, dia dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan.
Kemudian dia ciri selanjutnya adalah perusahaan dagang juga wajib membuat catatan keuangan, termasuk kewajiban terhadap pajak dan retribusi daerah. Gitu. Jadi wajib membuat pajak dan retribusi daerah, wajib membuat catatan keuangan, kemudian termasuk kewajiban terhadap pajak dan retribusi daerah. Artinya pajak dibayar, retribusi daerah juga dibayar. Nah, itu kira-kira ciri-ciri dari perusahaan dagang. Kemudian kita lihat persekutuan perdata. Ya, persekutuan perdata ada di dalam pasal 16-18 KUH Perdata. Di situ dikatakan perserikatan perdata atau persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya. Jadi menurut pasal 16-18 KUH Perdata, perserikatan perdata adalah suatu perjanjian. Perjanjian, kalau perjanjian pasti lebih dari dua orang atau lebih. Mengikatkan diri untuk masukkan sesuatu. Sesuatu itu maksudnya bisa uang, bisa barang gitu ya. Ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat diperoleh karenanya. Kita lihat pengaturan dari persekutuan itu, dia ada di buku ketiga bab ke-7 KUH Perdata, atau dalam pasal 16-18 sampai 16-52. Pengertiannya dua orang atau lebih mengikatkan diri, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya membagi keuntungan dari hasil kerjasama. Membagi keuntungan dari hasil kerjasama. Pro rata. Jadi kalau memasukkan katakanlah jumlah modal untuk mendirikan persekutuan dagang itu ada 500 juta, lalu kemudian dibagi 2, berarti 250 juta per orang. Atau ada yang pegang dalam 500 juta, ada yang pegang 300, kemudian yang satu lagi 200. Nah, bagaimana cara membagi keuntungannya? Bagi keuntungan sesuai dengan persentase kepemilikan modalnya. Ya. 300 itu berapa persen dari 500? Dan sebaliknya 200 itu berapa persen dari 500 juta? Nah, itu yang maksud dari membagi keuntungan dari hasil kerjasama yang dibagi secara pro rata. Pro rata maksudnya bagiannya itu sesuai dengan jumlah saham atau modal yang ditempatkan di dalam perusahaan. Klasifikasi persekutuan, ya, ada yang disebut dengan persekutuan seantero atau Algehele Matskap atau general partnership. Hanya dibolehkan persekutuan atas keuntungan. Mendalam persekutuan seantero yang bersifat menyangkut seluruh benda, seperti persekutuan untuk segala usaha kebendaan. Kemudian yang kedua, persekutuan itu persekutuan khusus atau disebut juga dengan Bisondere Matskap atau particular partnership, hanya terbatas untuk usaha perdagangan barang tertentu saja. Nah, bentuk persekutuan inilah atau persekutuan khusus ini lazim ditemukan. Ya. Jadi
secara klasifikasi persekutuan terbagi dua, persekutuan seantero, kemudian persekutuan khusus. Nah, harus dipahami bahwa persekutuan bukan badan hukum. Dengan demikian pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pribadi. Jadi persekutuan bukan badan hukum meskipun sudah dibuat di akta notaris. Meskipun dibuat di hadapan Bapak dan Ibu mendirikan CV, ya, datang ke notaris, lalu kemudian notaris membikinkan aktanya. Apakah dengan dibuatnya akta perusahaan tersebut terkategori sebagai badan hukum? Tidak. Ya. Karena pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pribadi. Dan kalau terjadi sesuatu dengan pihak ketiga punya kewenangan, punya hak untuk menyita harta pengurus sebuah CV, ya, untuk menutupi kerugian pihak ketiga itu. Nah, makanya itu yang disebut dengan pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pribadi. Kemudian masing-masing persekutuan wajib memasukkan imbreng atau contribution ke dalam persekutuan sebagai modal berupa uang, barang lain atau tenaga atau kerajinan. Soal pengurusan perusahaan ada di pasal 636 sampai 1639. Terus mengenai keuntungan, ya, keuntungan didapatkan oleh para pihak yang masuk dalam persekutuan itu seimbang dengan jumlah modal yang dimasukkan. Ya. Seimbang dengan jumlah modal yang dimasukkan. Lalu kemudian bagaimana tanggung jawabnya? Tanggung jawab dari persekutuan adalah yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga adalah sekutu yang melakukan tindakan hukum. Dan tanggung jawab tersebut bersifat pribadi. Jadi yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga adalah sekutu yang melakukan tindakan hukum. Dan tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi. Nah, apabila pihak sekutu melakukan tindakan secara bersama-sama, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab bersama-sama atau tanggung renteng. Jadi maksudnya kalau ada sekutu melakukan tindakan hukum, ya, tanpa melibatkan sekutu yang lainnya, maka pertanggungjawabannya adalah tanggung-jawaban pribadi. Tapi kalau sekutu melakukan tindakan secara bersama-sama, maka tanggung jawab renteng, tanggung renteng, gitu. Nah, kemudian kita lihat sekarang firma, ya. Firma. Landasan hukumnya ada di pasal 16 sampai 35 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dia mengatur dua hal sebetulnya. Mengatur firma, kemudian mengatur komanditer. Firma berarti teman, sekutu atau kawan. Gitu ya. Jadi firma itu artinya teman, sekutu atau kawan. Semua perbuatan hukum dilakukan atas nama firma, ya. Semua perbuatan hukumnya dilakukan atas nama firma. Dengan demikian, firma adalah nama perusahaan yang diusahakan bersama oleh para anggota perseroannya. Jadi firma apa gitu. Kemudian pengurusan dan tanggung jawab. Tindakan atau perbuatan firma mengikat sekutu atau anggota firma yang lain
terhadap pemenuhan kewajiban yang timbul dari tindakan itu kepada pihak ketiga. Jadi tindakan atau perbuatan firma mengikat sekutu. Jadi sekali firma bertindak, maka pada saat itu yang bertanggung jawab itu secara hukum asalnya adalah seluruh sekutu dari firma itu. Nah, untuk bertindak keluar, anggota firma tidak memerlukan kuasa dari anggotanya. Namun demikian, semua anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya secara solider atau tanggung jawab renteng kepada pihak ketiga. Terus menurut pasal 17 ayat 2, tanggung jawab solider tidak berlaku apabila anggota sekutu bertindak melampaui kewenangan dan kapasitas firma. Jadi, jika ada satu di antara anggota firma itu melakukan tindakan di luar hal-hal yang diatur oleh firma itu, maka tanggung jawabnya tidak lagi tanggung jawab solider, tapi tanggung jawabnya tanggung jawab pribadi. Kemudian pertanggungjawaban menjangkau harta kekayaan pribadi anggota firma. Nah, dalam persekutuan dengan firma, setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan seluruhnya bagi perikatan-perikatan persekutuan. Nah, kita lihat bagaimana prosedur pendiriannya. Ya, bagaimana prosedur pendirian firma. Satu, adanya akta pendirian. Jadi kalau mau mendirikan firma, datang ke notaris, kemudian notarisnya membuatkan akta pendirian. Ya. Kemudian akta yang sudah dibikin oleh notaris itu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Ya. Setelah didaftarkan, diumumkan lembaran negara RI. Jadi bikin aktanya dulu, lalu kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Setelah didaftarkan, diumumkan lembaran negara RI. Ya, maka jadilah dia sebuah firma. Nah, kalau sebelum diumumkan, dia boleh saja menjalankan segala macam urusan perniagaan. Kemudian didirikan tuh atas waktu tidak terbatas dan tidak ada sekutu yang dikecualikan untuk bertindak menggunakan surat bagi persekutuan firma. Nah, seperti halnya juga perusahaan dagang, persekutuan dagang, firma juga punya kewajiban membuat pembukuan. Itu ada dalam pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya. Dan firma akan berakhir ya bila lampaunya waktu di mana persekutuan perdata didirikan atau firma didirikan. Jadi dia sama. Kemudian musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok firma atau persekutuan perdata. Kemudian kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. Jadi jika satu anggota sekutu menginginkan firma itu dibubarkan, maka dia dibubarkan. Kemudian salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan untuk menyatakan bailik. Ya. Jadi kalau ada sekutunya 3, lalu satu di antaranya meninggal dunia dan tidak ada kesepakatan lanjutan dengan ahli waris yang meninggal dunia itu, maka secara otomatis firma yang didirikan itu bubar dengan sendirinya. Nah, itu beberapa hal menyangkut firma. Ada pertanyaan?
Belum, Pak. Belum. Siapa yang sudah punya firma di sini? Ada yang sudah pernah berpengalaman mendirikan firma nggak? Belum, Pak. Teman-teman yang lain mungkin, Pak. Yang mendirikan CV? Pak Af. Belum ada sepertinya, Pak. Belum ada ya. Oke. Bentar. Nah, sekarang kita lihat perseroan persekutuan komanditer atau CV. Ya. Apa yang disebut dengan CV atau persekutuan komanditer? CV itu adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Nah, jadi dalam CV itu ada dua sekutu. Ada dua macam sekutu. Satu adalah sekutu kerja atau disebut juga dengan sekutu komplementer. Disebut juga dengan sekutu aktif, yaitu sekutu yang mengurus perseroan. Yang kedua adalah sekutu tidak kerja atau disebut dengan sekutu komanditer atau disebut juga dengan sekutu pasif, yaitu sekutu yang tidak kerja. Nah, dua sekutu ini punya konsekuensi hukum yang berbeda. Ya. Dua sekutu ini punya konsekuensi yang berbeda. Jadi ada juga yang bilang sekutu komanditer itu dia seperti seolah-olah dia memberikan modal, masukkan modalnya kepada sebuah persekutuan komanditer, kemudian dia tidak aktif, tidak ikut terlibat dalam perusahaan CV, dan kalau perusahaan beruntung maka dia mendapat keuntungan atau mendapatkan dividen di setiap akhir tahun gitu. Nah, itu komanditer. Tapi kalau komplementer ya, dia menjadi komplementer, dia mendirikan perusahaan, ikut mendirikan perusahaan, mendirikan CV itu, kemudian dia sekaligus ngurusin perusahaan atau CV itu. Nah, sekutu komplementer bisa diminta pertanggungjawaban sampai ke harta pribadinya ketika CV atau persekutuan komanditer itu memiliki persoalan hukum dengan pihak ketiga. Jadi, misalnya perusahaan CV berhutang kepada sebuah bank, lalu kemudian ketika tidak sanggup bayar lagi, disita oleh bank jaminannya, ternyata jaminannya nggak mencukupi. Ya, jaminan hutangnya 10M, jaminan ternyata cuma 8M. Nah, bagaimana menutupi 2M-nya lagi? Maka pihak ketiga ya dapat menyita harta milik sekutu komplementer ya atau sekutu aktif itu untuk menutupi kekurangan atau menutupi kewajiban persekutuan komanditer atau perusahaan kepada pihak ketiga itu. Nah, apakah harta dari sekutu komanditer juga bisa disita?
Nah, karena dia adalah sekutu tidak aktif atau sekutu pasif, maka harta pribadi dari sekutu komanditer itu tidak bisa disita untuk dan atas nama atau karena perusahaan atau CV melakukan kesalahan yang merugikan kepentingan pihak ketiga. Nah, jadi itu kira-kira. Jadi kalau sekutu komplementer itu karena dia aktif menjalankan perusahaan, maka ketika terjadi kerugian dan menyebabkan dan merugikan kepentingan pihak lain, maka pihak lain atau pihak ketiga itu berhak menyita harta pribadi dari sekutu komplementernya. Tapi kalau sekutu komanditer enggak. Karena apa? Karena yang tadi itu sekutu komplementer itu lebih banyak seperti pemodal. Dia punya uang, dia masukkan ke CV, kemudian dia enggak ikut-ikutan ngurus. Jadi dengan demikian sekutu komanditer itu hartanya langsung terpisah, harta yang dia masukkan ke perusahaan itu terpisah dan hartanya yang tidak dimasukkan ke perusahaan atau CV itu tidak bisa disangkut pautkan dengan tindak tanduk atau kegiatan yang dilakukan oleh CV yang dijalankan oleh sekutu komplementer gitu. Nah, ini macam-macam persekutuan komanditer ya. Ada komanditer diam-diam, ada komanditer terang-terangan, kemudian juga ada persekutuan komanditer dengan saham. Gitu. Ini macam-macamnya. Bagaimana prosedur pendiriannya? Pendiriannya sama dengan firma tadi, harus ada akta pendirian, kemudian akta pendirian yang sudah dibuat di hadapan notaris itu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Kemudian setelah didaftarkan diumumkan di Lembaran Negara RI. Ya. Nah, terus tanggung jawab keluar, siapa yang bertanggung jawab keluar? Yang bertanggung jawab keluar adalah sekutu kerja atau sekutu komplementer. Itu tadi yang tadi saya sudah jelaskan. Sekutu komanditer hanyalah orang yang meletakkan modalnya. Sebaliknya, sekutu komplementer dia meletakkan modalnya kemudian juga menjalankan perusahaannya. Makanya kalau sebagai konsekuensi dari menjalankan perusahaan itu, kalau kerugian maka dia juga ikut menanggung kerugian sampai ke harta-harta pribadinya. Tidak hanya hartanya, harta yang sudah dia tempatkan di CV atau persekutuan komanditer. Terus berakhirnya CV. Satu, lampaunya waktu di mana CV didirikan. Ya. Yang kedua, musnahnya barang, sama dengan persekutuan firma tadi. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok CV. Yang ketiga, kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu. Kemudian yang lainnya adalah salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan paili. Nah, jadi jika ini terjadi maka berakhirlah atau bubarlah CV itu. Yang pertama tadi lampaunya waktu. Biasanya CV ada kalanya CV didirikan untuk jangka waktu tertentu. Gitu. Untuk jangka waktu tertentu. Nah, ketika jangka waktunya itu sudah terpenuhi, maka berakhirlah CV-nya. Kemudian musnahnya barang atau telah selesaikannya usaha menjadi tugas pokok CV. Kemudian yang selanjutnya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. Kemudian yang ketiga, salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan paili.
Oke, kita istirahat dulu ya. Boleh Pak. Nanti jam berapa? Jam 4 lewat berapa? 4.10 atau 4.15? 4.10? 4.15 boleh, Pak. 4.15 ya? 4.15, Pak. Oke, sampai ketemu nanti 4.15 ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Kita masuk ke Pak, tanya perseroan dulu, Pak. perseroan terbatas sebagai salah satu. Pak, Ya, bertanya dulu Pak. ya, Masalah CV tadi. ya boleh silakan. Di situ kan ada dua pihak Pak. Ada yang selaku yang menggerakkan lah istilahnya gitu kan Pak. Selaku pemodal satu Pak. Nah, Yang ini entah masuk kepada kasus komplementer. hukum ya komplementer dengan non komplementer tadi Pak yang terkait dengan kejadian di lapangan. Apakah ini bisa kita masukkan ke dalam hukum bisnis atau gimana kan sering orang meminjam CV Pak, terutama itu biasanya jasa-jasa konstruksi biasanya sering sekali minjam CV untuk melakukan kegiatan Pak. Nah Ya. kalau terjadi uang prestasi atau gimana Pak, yang pihak yang memakai nama ini dimasukkan kemana Pak? Lalu kalaupun terjadi tuntutannya apakah ke CV tersebut atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, pertama mesti kita lihat dulu apakah peminjaman perusahaan itu diiringi dengan surat kuasa menjalankan perusahaan atau enggak gitu. Biasanya kan ada dua tuh. Satu, dia meminjam perusahaan, struktur kepengurusannya tidak berubah. Jadi tetap yang menjadi sekutu komplementernya tetap adalah yang ada dalam akta perusahaan. Jadi dalam prakteknya setiap ada kegiatan ada penandatanganan minta tanda tangan si sekutu komplementer yang ada dalam akta pengerjaan proyek dan segala macam. Tapi di lapangan proyek itu diselenggarakan oleh orang lain gitu. Nah, tapi ada juga yang perusahaan dipinjam sekalian juga ada kuasa direktur. Nah, kalau kuasa direktur berarti kan hak dan kewajiban itu terutama ketika itu dituliskan dalam kuasa direktur, hak dan kewajiban berpindah kepada kuasa direktur atau orang yang menjalankan peran direktur gitu. Nah, kalau yang pertama tadi semua kewajiban yang pertama ya tidak ada perubahan, yang ada di akta sebagai komplementer tetap komplementer. Maka kalau terjadi sesuatu dengan pihak ketiga, maka yang bertanggung jawab itu adalah sekutu komplementernya. Jadi semua hak dan kewajiban itu tetap melekat pada sekutu komplementer yang ada di dalam akta begitu. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Kalau yang kedua, bentar ya. Tidak. Oke, dilanjutkan ya. Nah, kalau yang terjadi itu adalah yang kedua, maka tentu yang bertanggung jawab semua persoalan hukum itu ada di orang yang mengambil beban dan tanggung jawab sebagai direktur gitu. Nah, tadi yang bertanya tadi siapa tuh? Siapa yang tadi nanya tuh? Pak. Saya Hodril Pak.
Siapa? Keluar Hodril, Pak, organisasi Hodril. sipil. Hodril. Hodril, Pak. Nah. Ya, jadi mesti dilihat apakah penggunaan perusahaan itu diikuti dengan pemberian kuasa sebagai direktur atau enggak gitu. Ya. Nah, lagi pertanyaannya? Ya, terkait dengan tadi itu Pak, biasanya Pak kalau misalnya kan jarang juga terjadi pemberian kuasa sebagai direktur Pak. Kalau terjadi iuran prestasi itu bisa kita istilahnya itu diselesaikan melalui jalur hukumnya. Kan kedua belah pihak sebetulnya dirugikan Pak. Satu, persero yang dipakainya itu Pak, yang kedua itu kan perusahaan yang dipakai itu, yang kedua kan konsumen Pak. Bisa nggak orang itu dijerat Pak? Kalau tadi itu kan komoditernya yang terjerat itu istilahnya Pak. Ya. Pertanyaannya apa? Tadi kan ada dua Pak. Satu, tanpa diikuti dengan kuasa sebagai direktur. Yang kedua, peminjaman yang diikuti dengan kuasa direktur Pak. Kebanyakan kan banyak orang minjam istilahnya CV kosong itu kan tanpa diikuti dengan kuasa direktur tadi Pak. Nah, kan ada tiga pihak sebetulnya di situ Pak. Pertama, pihak konsumen. Yang kedua, pihak yang meminjam perseroan tadi atau CV tadi Pak. Yang ketiga, CV-nya tersebut Pak. Nah, kalau dia tidak diikuti dengan kuasa direktur tadi Pak, terjadi permasalahan kan tentu yang berurusan konsumen dengan komoditer di CV itu Pak. Nah, bisa enggak pihak yang memakai nama ini Pak, kita jerat juga Pak, secara hukumnya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Sepanjang bisa dibuktikan bahwa ada keterlibatan orang lain selain dari perusahaannya, kemudian pengurus perusahaan yang ada dalam aktanya, maka tentu dia bisa dipermasalahkan secara hukum begitu. Ya, jadi kata kuncinya adalah sepanjang bisa dibuktikan. Tiga-tiganya bisa digugat karena kalau terbukti bahwa dia juga ikut berkontribusi ruginya pihak lain ketika dia mengambil tindakan itu. Bisa. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau enggak kita lanjut. Sekarang kita lihat perseroan terbatas ya. Perseroan terbatas itu adalah badan hukum yang lahir dari proses hukum. Ya, jadi intinya hukum asalnya perseroan terbatas itu merupakan dia persekutuan modal. Persekutuan modal maksudnya banyak orang yang terlibat di dalam perseroan terbatas itu, minimal 2 orang. Ya. Kemudian yang kedua, didirikan berdasarkan perjanjian. Hukum dasar perseroan terbatas itu minimal ada 2 orang. Oleh karena itu dia tunduk kepada perjanjian. Dan tidak mungkin perjanjian terjadi kalau yang ada dalam perseroan terbatas itu hanya 1 orang saja. Gitu. Kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan usaha. Nah, jadi perseroan terbatas, yang namanya perseroan terbatas pasti dia melakukan usaha. Ya, tidak mungkin perseroan terbatas dibuat lalu kemudian dia tidak melakukan usaha. Kenapa? Karena perseroan terbatas itu adalah entitas bisnis yang didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit oriented business entity gitu. Kemudian yang keempat, perseroan lahir setelah ada pengesahan pemerintah. Nah, itu. Nah, untuk poin 1 dan 2 ada perkembangan dalam hukum perusahaan kita seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang diikuti dengan peraturan pemerintah ya, yang memungkinkan orang memungkinkan didirikannya perseroan terbatas perseorangan. Ya.
Artinya apa? Artinya perseroan terbatas sekarang untuk keadaan untuk untuk usaha-usaha kecil boleh didirikan hanya oleh satu orang saja. Nah, jadi gini, kalau hukum awalnya, hukum asalnya perseroan terbatas itu persekutuan modal. Persekutuan modal berarti terdiri dari banyak orang, minimal 2 orang. Di bersekutu, si A menempatkan modalnya, si B menempatkan modalnya, maka bisa didirikan perseroan terbatas. Tapi sekarang dengan aturan yang baru, dengan pertimbangan untuk mendorong UMKM bisa semakin berkembang, maka orang perorangan bisa mendirikan PT perseroan terbatas yang disebut dengan perseroan terbatas perseorangan. Gitu. Nah, oleh karena itu, karena sudah boleh didirikan oleh satu orang saja, maka tentu dengan sendirinya perseroan terbatas tidak perlu didirikan berdasarkan perjanjian. Karena apa? Karena boleh satu orang mendirikan perseroan terbatas. Itu perkembangan dalam dunia hukum bisnis kita gitu. Nah, sebagai badan hukum, semua kegiatan perseroan terbatas itu pertanggungjawabannya dibatasi hanya untuk perseroan terbatas itu sendiri. Maksudnya adalah jika perseroan terbatas bermasalah dengan pihak ketiga, contohnya perseroan terbatas meminjam uang kepada pihak ketiga lalu kemudian gagal bayar dan pihak ketiga atau bank itu mau menyita harta perseroan terbatas, maka yang dapat disita itu adalah harta dari perseroan terbatas itu. Harta pribadi dari para pengurus perseroan terbatas itu tidak dapat disita. Maka itu yang disebut dengan limited liability atau pertanggungjawaban terbatas. Hukum dasarnya begitu. Jadi contoh konkretnya, perseroan terbatas berhutang kepada Bank Nagari 10M. Lalu kemudian gagal bayar, ada jaminan 8M. Berarti kan ada 2M lagi. Pertanyaannya, apakah boleh enggak Bank Nagari menyita harta direkturnya atau harta pemegang sahamnya karena perseroan terbatasnya gagal bayar? Jawabannya tidak boleh, karena pertanggungjawaban perseroan terbatas itu, orang-orang yang ada dalam perseroan terbatas itu terbatas pada jumlah modal jumlah uang modal atau uang yang dimasukkannya ke terbatas itu. Nah, itu prinsip dasarnya. Bagaimana jika memiliki saham di perusahaan itu, mempergunakan perusahaan itu yang menyebabkan kerugian pihak ketiga untuk kepentingan pribadinya. Nah, kalau itu yang terjadi, ada satu azas di dalam hukum perusahaan kita yang disebut dengan piercing the corporate veil, Yang ini nih. Piercing the corporate veil. Apa arti dari piercing the corporate veil? Siapa yang kira-kira yang tahu arti piercing the corporate veil? Yang kira-kira tahu? Coba dipikirkan, saya ambil minum dulu. Piercing apa artinya piercing?
Pierce apa namanya? Pierce. Piercing artinya merobek. Corporate apa? Perusahaan ya. Vel apa? Vel. Ada yang tahu vel? Vel, saya lihat di sini Bu Nadia pakai vel. Tirai, Pak. Tirai. Vel, tirai, tirai, kerudung, menutup ya. Nah, piercing corporate vel adalah hukum yang tadinya menyatakan bahwa pemegang saham perusahaan tidak bisa diminta pertanggungjawaban, itu dirobek. Karena apa? Karena pemegang saham perusahaan itu dengan itikat tidak baik merugikan kepentingan pihak ketiga karena ada kepentingan-kepentingan pribadinya. Jadi piercing di corporate veil artinya adalah merobek penutup, merobek kerudung yang tadinya melindungi para pemegang saham, melindungi para pemegang saham dari sitaan pihak ketiga terhadap harta pribadinya. Ya, saya kasih contoh misalnya sebuah bank, ya bank karena itu adalah perusahaan keuangan, bank itu dia kumpulin uang dari masyarakat, lalu kemudian disalurkan lagi ya. Kemudian pemegang saham pengendali dari sebuah bank itu menyalurkan kreditnya kepada anak perusahaannya sendiri yang jaminan atas saluran kredit itu asal-asalan atau tidak memenuhi syarat gitu. Lalu kemudian dengan begitu terjadilah kerugian terhadap bank yang menyebabkan juga kerugian terhadap publik. Nah, dalam kondisi itu veil-nya bisa di pierce atau dirobek. Jadi yang tadinya pemegang saham tidak bisa diminta pertanggungjawaban secara pribadi dalam menyita harta pribadinya yang di luar dari harta yang dimasukkannya ke dalam perseroan terbatas itu, karena dia beretikat buruk, karena dia melakukan sesuatu secara tidak baik, maka dia bisa diminta pertanggungjawaban. Jadi intinya dari tadinya hukum asalnya dia harus dilindungi, harta pribadinya harus dilindungi, tapi karena dia menjalankan perusahaan itu dengan tidak baik, maka harta pribadinya bisa disita ketika tindakannya itu merugikan kepentingan pihak ketiga. Nah, itu yang disebut dengan piercing the corporate veil. Oke. Kita lanjutkan jenis-jenis perseroan terbatas ya. Ada perseroan terbatas tertutup, ada perseroan terbuka, yang disebut dengan perseroan publik gitu. Perseroan tertutup itu bagi dua, ada yang murni tertutup, ada yang sebagian tertutup terbuka. Nah, yang murni tertutup itu ya maksudnya adalah yang boleh menjadi pemegang saham benar-benar terbatas dan tertutup secara mutlak, hanya terbatas pada lingkungan teman tertentu atau kelompok keluarga tertentu saja. Jadi maksudnya yang boleh memiliki saham itu hanya orang-orang yang ditentukan. Di luar orang yang ditentukan tidak boleh. Nah, akta perusahaan itu secara khusus mengatur bahwa perusahaan ini adalah perusahaan perseroan terbatas tertutup, tidak terbuka kesempatan kepada orang-orang lain untuk memiliki saham di perusahaan itu. Kemudian sahamnya diterbitkan atas nama orang-orang tertentu dimaksud. Ya.
Dan dalam anggaran dasar ditentukan dengan tegas bahwa pengalihan saham hanya boleh dan terbatas di antara pemegang saham saja. Nah, ini yang disebut dengan perseroan murni tertutup. Ya, dia betul-betul hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Jadi kalau saya mendirikan perusahaan dengan 3 orang, di dalam akta perusahaan itu dibunyikan bahwa saham saya tidak boleh dilepas kepada orang lain. Hanya kami bertiga saja yang bisa memiliki atau sebagai pemegang saham di perusahaan itu. Nah, bagaimana dengan perusahaan sebagian tertutup, sebagian terbuka? Ya. Seluruh saham perseroan dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, satu kelompok saham tertentu hanya boleh dimiliki orang atau kelompok tertentu saja. Sementara saham yang demikian misalnya dikelompokkan atau digolongkan sebagai saham istimewa. Ya, jadi misalnya disepakati 60% saham itu hanya dimiliki oleh satu kelompok saja, 3 orang tadi. Sedang kelompok saham yang lain boleh dimiliki secara terbuka oleh yang lain. Nah, jadi 60% dipegang tertutup, yang 40% lagi boleh dimiliki oleh siapa saja. Makanya itu disebut dengan sebagian tertutup, sebagian terbuka. Gitu. Jadi itu yang tertutup. Kemudian bagaimana dengan perseroan publik? Di pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa yang disebut dengan perseroan publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal depositor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal. Sahamnya dimiliki oleh sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham, modal depositor sekurang-kurangnya 3 miliar. Jadi maksudnya dia disebut sebagai perseroan publik bila sahamnya itu terbagi-bagi minimal atau sekurang-kurangnya ke 300 pemegang saham. Kemudian modal depositornya sekurang-kurangnya 3 miliar. Gitu. Nah, kalau begitu dia sudah terkategori sebagai perseroan publik. Nah, yang seterusnya ada yang disebut dengan perseroan terbuka. Ya, kalau kalau dilihat beberapa perseroan terbatas itu, perseroan terbatas A, kemudian di ujungnya diakhiri dengan TBK ya. Itu dia berarti perusahaannya atau perseroannya disebut perseroan terbuka. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang PT menyebutkan, mendefinisikan yang disebut dengan perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ya. Nah, perseroan yang memiliki pemegang saham sekurang-kurangnya 300 orang dan modal depositor sekurang-kurangnya 3 miliar. Kemudian perseroan yang telah melakukan penawaran umum di bursa efek. Jadi bedanya kalau perseroan publik tadi itu dia lepas sahamnya ke publik tetapi tidak menjualnya di bursa efek. Sementara perseroan terbuka adalah perseroan yang menjual sahamnya, yang menjual sebagian sahamnya, baik yang minoritas maupun yang mayoritas, di bursa efek. Nah, dari penjelasan tadi itu maka kita bisa lihat unsur-unsur dari perseroan terbatas. Ya. Unsur-unsurnya adalah satu, PT adalah badan hukum. Yang kedua, PT adalah persekutuan modal. Ya. Kemudian didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, kemudian modalnya terdiri dari saham-saham. Nah, ini unsur-unsur dari perseroan terbatas. Nah, ini kemudian kita beralih ke organ perseroan atau organ
perusahaannya. Perseroan terbatas itu ada 3 organ di situ, ya. Organ pertama adalah rapat umum pemegang saham. Yang kedua adalah direksi. Yang ketiga adalah komisaris. Nah, jadi ini tiga organ ya. Rapat umum pemegang saham atau RUPS ini disebut dengan RUPS atau bahasa Inggrisnya General Meeting of Shareholders, ya, adalah organ perseroan tertinggi yang memiliki hak yang tidak dimiliki oleh organ lainnya. Nah, jadi keputusan-keputusan paling strategis itu ditetapkan di rapat umum pemegang saham. Misalnya apa? Misalnya pengangkatan dan pemberhentian direksi, pengangkatan dan pemberhentian komisaris. Ya, hak itu tidak diberikan kepada direksi, hak itu juga tidak diberikan kepada komisaris. Direksi tidak berwenang mengangkat dan memberhentikan komisaris. Sebaliknya komisaris juga begitu, komisaris tidak berwenang mengangkat dan memberhentikan komisaris. Komisaris tidak berhak atau tidak berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi. Yang ada adalah komisaris bisa melakukan suspend, bisa melakukan pemberhentian sementara terhadap direksi. Jadi kalau seorang direksi melakukan kesalahan menurut komisaris, karena dalam sehari-hari komisaris yang melakukan pengawasan, maka komisaris bisa memberhentikan sementara, suspend. Nah, pemberhentiannya itu kemudian harus dibawa ke RUPS. RUPS lah kemudian memutuskan apakah pemberhentian dilakukan oleh komisaris itu sudah benar atau enggak. Kalau sudah benar, pemberhentian direksi oleh komisaris itu ditetapkan secara hukum. Sebaliknya kalau RUPS menganggap atau General Meeting of Shareholders menganggap pemberhentian itu tidak pada tempatnya, maka direksi yang diberhentikan oleh komisaris itu harus dikembalikan kepada jabatannya. Gitu. Nah itu rapat umum pemegang saham sebagai organ tertinggi. Kemudian direksi apa? Direksi itu adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola perseroan. Jadi direksi adalah eksekutifnya perseroan. Ya, sementara komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi, supervising dan memberikan masukan atau advising kepada direksi. Jadi komisaris itu tugasnya 2. Satu, supervising, yang kedua advising. Ya, mengawasi, kemudian memberikan masukan. Siapa yang diawasi? Yang diawasi adalah direksi. Siapa yang diberikan masukan? Yang diberi masukan adalah direksi. Selanjutnya adalah pendirian. Nah, pendirian ini hukum asalnya begini. Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Kemudian setiap pendiri perseroan wajib mengambil saham pada saat perseroan didirikan. Nah, nomor 1 ini ya, dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, maka sekarang 1 orang saja boleh mendirikan perseroan terbatas. Namanya perseroan terbatas perorangan. Kemudian kita lihat macam-macam modal perseroan terbatas ya. Terbagi 3. Yang pertama modal dasar, modal yang ditempatkan, modal yang disetor gitu. Yang disebut dengan modal dasar itu adalah modal keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Jadi pada saat mendirikan perseroan itu ditentukan berapa modal dasarnya. Minimum modal dasar untuk sebuah perseroan itu 50 juta. Kemudian ada lagi istilah modal ditempatkan. Apa itu?
yaitu modal disanggupi para pendiri untuk disetor. Jadi disanggupi, belum lagi disetor, belum berupa uang tunai atau belum. Jadi modal dasarnya 50 juta, disanggupi 25 juta misalnya, gitu ya. Itu yang disebut dengan modal ditempatkan. Kemudian modal yang disetor, sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan para pendiri. Jadi kalau modal disetor, modal yang benar-benar disetor. Gitu. Nah, seterusnya adalah klasifikasi saham, ya. Saham biasa atau common stock, atau disebut juga dengan ordinary shares, atau saham yang tidak memiliki keistimewaan, ya saham biasa saja, ya, sebagaimana saham-saham pemegang saham lainnya. Kemudian yang kedua adalah saham yang mengandung keistimewaan, saham yang memiliki keistimewaan daripada saham biasa, misal pembagian dividen, pembagian sisa kekayaan perseroan setelah perseroan dibubarkan atau likuidasi. Itu disebut dengan preference shares, jadi saham yang memiliki keistimewaan. Kemudian ini bagian terakhir tentang pembubaran dan likuidasi PT. Pembubaran PT dapat terjadi karena berdasarkan keputusan RUPS. Jadi kalau membubarkan perseroan terbatas itu ya harus melalui keputusan RUPS. Artinya RUPS menetapkan perseroan dibubarkan, maka itu bisa menjadi langkah awal untuk membubarkan perseroan terbatas. Yang kedua juga bisa karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Jadi jika pendirian perseroan terbatas itu memberikan jangka waktu untuk berapa lama didirikan, maka maka ketika perseroan jangka waktunya itu sudah sampai, maka perseroan bubar dengan sendirinya. Kemudian berdasarkan penetapan pengadilan, jadi kalau ada penetapan pengadilan perusahaan melakukan kesalahan, ya maka ditetapkan perusahaan dibubarkan. Kemudian dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang punya kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, ya, maka perusahaan juga bisa dibubarkan. Seterusnya, karena harta pailit perseroan yang ternyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan pembayaran hutang, atau karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang berhubungan dengan perseroan terbatas. Nah, sebagaimana yang kita ketahui tadi juga saya sudah sampaikan, di negara kita, di Indonesia, yang diakui sebagai badan usaha yang berbadan hukum itu hanya dua. Satu adalah perseroan terbatas yang sudah kita bahas, yang kedua adalah koperasi. Organisasi bisnis selain dari yang dua yang saya sebutkan itu, dia adalah organisasi bisnis, tapi organisasi bisnis yang bukan merupakan atau yang bukan berbentuk badan hukum. Ya. Bedanya apa? Bedanya pertanggungjawaban perseroan terbatas adalah pertanggungjawaban kelembagaan, sementara pertanggungjawaban organisasi bisnis yang non badan hukum, pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pribadi. Ya. Sampai ke harta pribadi bisa disita kalau perseroan terbatas perusahaan itu merugikan pihak ketiga dalam aktivitas bisnisnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri, sudah capek kayaknya. Tidak ada sepertinya, Pak. Nggak ada ya? Bu Ira mau nanya kayaknya tuh. Pak, cukup Pak. Oh cukup.
Nanti mohon materinya di-share, Pak. Ya, oke. Materinya di-share ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dari jam 5 yang ditetapkan, berarti kurang 4 menit ya. Boleh kita akhiri dengan kurang 4 menit. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Aman, Pak. Ya. Ya, Pak. Boleh, Pak. Oke. Berarti kita sudah kuliah dengan saya 3 kali, dengan Pak Iksan 2 kali ya. Berarti totalnya 5 kali ya. Oh, kalau Pak sama Iksan Bapak ya. sudah itu Pak, Gimana? sudah 3 kali masuk, berarti udah 6 kali pertemuan kita Pak. Pak Iksan sudah berapa kali? Sekali masuk tapi udah terhitung 2 kali pertemuan Pak. Kok gitu? Karena kan sekali pertemuan ini kita 3 jam ini langsung untuk 2 kali tatap muka Pak. Maksudnya yang ini? Kalau yang hari ini kita terhitungnya 2 kali tatap muka Pak, 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Berarti Sama Bapak saya berarti 4 kali gitu. 4 kali. 6, Pak. 4 kali, Pak. Ya. Kalau yang Berarti besok siapa lagi? Besok Pak Sudi ya? Besok Pak Sudi atau Pak Iksan? Pak Sudi, Pak. Pak Sudi. Oke. Ya. Baik, baik, terima kasih. Ini Bu Isy Rahayu ini Bu Ayu yang di apa? Iya Pak. Di akademik, Pak. Benar, Pak. Oh, kuliah juga? Kuliah juga Iya, Pak. atau ngawasin orang kuliah aja? Ikut kuliah juga Pak di kelas ini. Di kelas A. Kalau Ayu gabung di kelas A Pak. Oh, saya kira untuk memata-matai kuliah aja. Mau Pak, jadi sebagai dosen mahasiswa, S1, Pak. Iyalah. Oke ya. Baik, terima kasih atas kuliahnya hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di di kuliah selanjutnya ya. Selamat berakhir pekan ya. Iya Pak. Ya. Selamat Dulu lah. kuliah. Kuliah terus nanti pusing. Libur. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.